Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilhamuddin Thoib. Di sini saya akan menerangkan mengenai proyek saya, yaitu yang dimana monitoring kafe untuk memperkecil pengeluaran dan meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan. Saya lanjutkan. Nah, di sini adalah pendahuluan mengapa saya memilih judul ini atau membuat karya ini. Yang pertama, kafe berasal dari bahasa Prancis yang artinya kopi, tetapi kemudian menjadi tempat di mana seseorang bisa minum-minum tidak hanya kopi, tapi juga minuman lainnya. Kafe semakin tinggi pertumbuhannya di Indonesia karena tingginya jumlah konsumsi kopi di Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dengan orang lain. Dengan adanya kafe dapat menjadi tempat orang minum kopi dengan teman-teman. Minuman kopi banyak diminati di kalangan remaja sampai dewasa. Kopi dapat menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan rasa kebersamaan di antara pertemanan. Konsumsi kopi sepanjang periode 2016 sampai 2021 diprediksi tumbuh rata-rata 8,22% per tahun. Dilansir pada barita1.com, kopi di tanah air telah menjadi industri dan diproyeksi terus berkembang. Pada 2020 diperkirakan kedai kopi akan tumbuh 10% hingga 15%. Pada 2020, jumlah kedai kopi mencapai 3.000 sampai 8.000 outlet. Pada 2021, pasokan kopi diprediksi mencapai 790.000 ton dengan konsumsi 370.000 ton, sehingga terjadi surplus 425.000 ton. Selanjutnya ada pada masa sekarang, teknologi berkembang begitu pesat di dunia industri telah memasuki masa industri 4.0, di mana segala hal dihubungkan dengan internet di Indonesia. Internet hampir tersebar secara merata ke berbagai pulau-pulau di Indonesia. Internet ini yang menjadi dasar dari yang namanya Internet of Things. Internet of Things atau IoT disingkat adalah suatu konsep di mana objek memiliki kemampuan yang dapat mengirim data melalui jaringan. IoT dapat memudahkan manusia dalam memonitoring suatu objek dari jarak jauh dan dapat diakses di mana saja. IoT dapat meningkatkan pemasukan dan mempermudah dalam monitoring. Next, pertumbuhan kafe dan peminatan masyarakat akan kafe semakin tinggi. Dari kedua penerangan tadi antara kafe dan Internet of Things, dalam penulisan ini saya memiliki suatu konsep yang dimana karena saya bertempat tinggal di daerah Jakarta, saya memiliki konsep IoT ini untuk dapat memudahkan monitoring keadaan kafe. Hal-hal yang dimonitori pada kafe diantaranya suhu, kelembaban, intensitas cahaya. Monitoring ini juga dapat memantau penggunaan listrik dan air serta perhitungan jumlah pelanggan yang mengunjungi kafe tersebut. Di sini saya juga melengkapi pendeteksi gas agar tidak mengganggu kenyamanan dari pengunjung. Jadi gas di sini yaitu gas untuk mendeteksi gas monoksida yang dapat mengganggu pengunjung. Selanjutnya ada aspek teknologi. Pada proyek kali ini saya menggunakan sensor energi, yang dimana sensor ini berfungsi untuk mengukur daya listrik digunakan sehingga dapat menghitung biaya listrik yang digunakan kafe tersebut. Sensor yang digunakan yaitu PZEM004T. Jadi sensor ini yang dapat digunakan untuk mengukur tegangan, arus, dan daya aktif yang dapat dihubungkan melalui Arduino ataupun platform open source lainnya. Sensor dapat mengukur daya dengan rentang pengukuran 0 sampai 2,3 kW dengan arus 10 ampere, 0 sampai 23 kW dengan arus 100 ampere, dan memiliki kecepatan ukur sebesar 0,5%. Di sini ada gambar dari sensor PZM004T yang dimana yang di bagian bulat ini berfungsi sebagai sensor arus.
Next, selanjutnya ada sensor aliran air atau flow meter. Yang digunakan pada proyek kali ini yaitu EF S201 adalah sensor yang mempunyai fungsi sebagai penghitung debit air yang mengalir, yang dimana terjadi pergerakan motor yang akan dikonversi. Sensor ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu kutub plastik, rotor air, dan sensor half effect. Motor yang ada di modul akan bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah sesuai dengan kecepatan aliran air yang mengalir. Sedangkan pada sensor half effect yang terdapat pada sensor ini akan membaca sinyal yang berupa tegangan yang diubah menjadi pulsa dan dikirim ke microcontroller. Dan juga sensor EFS201 ini memiliki 3 pin yang dimana VCC, ground, dan signal. Selanjutnya ada sensor suhu. Di sini ada sensor suhu dan kelembaban. Yang digunakan yaitu DHT11. DHT11 adalah salah satu sensor yang dapat mengukur dua parameter lingkungan sekaligus, yakni suhu dan kelembaban. Dalam sensor ini terdapat sebuah termistor tipe NTC negative temperature coefficient untuk mengukur suhu, sebuah sensor kelembaban tipe resistif, dan sebuah microcontroller 8 bit yang mengolah kedua sensor tersebut dan mengirim hasil ke pin output dengan format single wire bidirectional atau kabel tunggal dua arah. Spesifikasinya, tegangan inputnya itu sebesar 3-5 volt. Jadi dia bisa bekerja di tegangan 3-5 volt, arus 0,3 mA, temperatur antara 0 sampai 50 derajat Celcius dengan akurasi 1 derajat Celcius, dan kelembaban antara 20% sampai 90%. Akurasinya mencapai 5%. Di sini memiliki 4 pin yaitu VCC, data, N/C, dan ground. Yang digunakan biasanya hanya VCC, ground, dan data. Selanjutnya ada sensor ultrasonik. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi adanya atau tidak orang yang masuk ke dalam kafe. Sensor HCSR04 adalah sebuah modul sensor ultrasonik yang biasanya digunakan untuk alat mengukur jarak. Pada HCSR04 terdapat sepasang transducer ultrasonik, yang satu berfungsi sebagai transmitter dan yang bertugas untuk mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal pulsa gelombang suara ultrasonik dengan frekuensi 40 kHz, dan satunya berfungsi sebagai receiver yang bertugas untuk menerima sinyal gelombang suara ultrasonik. Ultrasonik yang digunakan kan HCSR04. Spesifikasinya sebagai berikut. Tegangan kerjanya itu sebesar 5 volt DC. Arusnya itu kurang dari 2 mA. Level output 5 volt sampai 0 volt. Sudut sensor kurang lebih 15 derajat. Jarak yang bisa dideteksi antara 2 cm sampai 450 cm atau 4,5 meter. Sehingga cukup untuk mendeteksi orang masuk ke dalam kafe atau ke dalam pintu. Selanjutnya ada sensor cahaya. Sensor cahaya berfungsi untuk mendeteksi tingkat intensitas cahaya dalam kafe. Sehingga apabila intensitas cahaya rendah, lampu dapat dinyalakan. Sensor cahaya yang digunakan yaitu LDR. LDR ini merupakan salah satu komponen resistor yang nilai resistansinya akan berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya yang mengenai sensor ini. Semakin banyak cahaya yang mengenainya, maka akan semakin menurun nilai resistansinya. Begitu juga sebaliknya, sensor LDR memiliki nilai hambatan 200 kilo ohm pada saat dalam kondisi sedikit cahaya atau gelap, dan akan menurun menjadi 500 ohm pada saat kondisi terkena banyaknya cahaya. Selanjutnya ada sensor MQ2. Sensor MQ2 merupakan sensor gas monoksida yang memiliki fungsi mengetahui keberadaan gas karbon monoksida. Sensor MQ2 memiliki sensitif tinggi dan waktu respon yang cepat. Keluaran yang dihasilkan sensor ini adalah sinyal analog. Sensor ini memerlukan tegangan 5 volt DC sebagai sumber tegangan. Pada sensor ini digunakan untuk mendeteksi gas karbon monoksida atau gas yang dikeluarkan oleh asap dari rokok yang dapat mengganggu kenyamanan dari pengunjung. Selanjutnya ada microcontroller. Di sini terdapat microcontroller, suatu chip yang berupa IC
integrated circuit yang dapat menerima sinyal input, mengolahnya, dan memberikan sinyal output sesuai dengan program yang diisikan ke dalamnya. Sinyal input mikrokontroler berasal dari sensor yang merupakan informasi dari lingkungan, sedangkan sinyal output ditujukan kepada aktuator yang dapat memberikan efek ke lingkungan. Jadi pada project kali ini saya menggunakan 3 mikrokontroler yang dimana ada Node MCU Wi-Fi 8266 V3 dan Wemos D1 R1 R2, Wemos D1 R2 dan Arduino Uno, yang dimana Node MCU dan Wemos D1 ini sudah dilengkapi dengan modul Wi-Fi SP8266 sehingga dapat dihubungkan dengan Wi-Fi untuk mengirim data ke cloud. Selanjutnya saya juga menggunakan LCD atau Liquid Crystal Display. LCD ini berfungsi untuk menampilkan data dari sensor pengunjung yang datang, sehingga data dapat dilihat oleh pengunjung juga apabila tempat tersebut telah banyak yang mengunjung, sehingga mengurangi dampak dari pandemi juga yang tidak boleh beramai-ramai. Selanjutnya ada service Wi-Fi. Di sini service Wi-Fi itu layanan untuk kafe dapat mengakses internet. Jadi di sini ada yang namanya provider. Pada project kali ini saya menggunakan provider Bisnet, yang dimana Bisnet itu cukup dengan 75 Mbps untuk mengoperasikan sensor yang akan digunakan, dan cukup juga untuk dipakai para pelanggan dan pengguna dan pemilik kafe tersebut. Nah, kisaran harganya itu sekitar 325.000 per bulan. Selanjutnya ada Service Cloud. Di sini Service Cloud sebuah layanan yang diberikan kepada konsumen melalui koneksi internet dan komputasi awan. Jadi di sini ada Service Cloud. Jadi yang digunakan pada project kali ini saya menggunakan ThingSpeak. ThingSpeak ini server yang dikhususkan untuk Internet of Things. Jadi dia bisa menampilkan data-data dari sensor yang akan dikirim datanya oleh microcontroller. Di ThingSpeak ini memiliki lisensi. Jadi lisensi yang digunakan itu home license, yang biayanya itu sekitar 95 US dollar per tahun atau sebesar 1.351.280 perak per tahun. Jadi ini di sini ada spesifikasi keuntungannya, yang dimana number of message-nya jadi 33 million per year per unit. Terus message update internal limit every second, number of channel 10 per unit, MATLAB compute timeout 20 second, number simulation MQG subscription 50 per unit, private channel sharing unlimited. Selanjutnya ada implementasi alat. Di sini saya membagi dari beberapa sensor untuk implementasi alatnya, yaitu pertama sensor pengunjung. Cara kerja sensor yaitu ketika terdapat pelanggan yang melewati pintu kafe, sensor ultrasonik akan membaca atau mendeteksi gelombang ultrasonik balik, sehingga sensor akan mengirim data ke Arduino. Arduino akan menyalakan buzzer dan menampilkan jumlah pengunjung di LCD. Jadi ketika ada pengunjung masuk, dia akan menampilkan LCD jumlah total pengunjung. Misalkan cuma 1 pengunjung berarti hanya 1, kalau misalkan 2 pengunjung berarti 2. Dan ketika pengunjung tersebut keluar kembali dari kafe, akan mengurangi jumlah pengunjung, sehingga jumlah yang dipaparkan di LCD akan berkurang juga. Selanjutnya ada mohon maaf sebelumnya, di sini ada rangkaian skematik dari sensor pengunjung. Di sini kita menggunakan